Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Ya, semua orang menjawabnya. Keempat sayap di punggung Long Hao Shen perlahan-lahan menyebar, dan semua orang melepaskan sayap mereka, lalu mengatur formasi yang dia perintahkan. Cahaya oranye bersinar di lengan kirinya, dan sekali lagi mengangkat Divine Snell Shield of Sun and Light. Di tangan kanannya muncul Arya dari Dewi Cahaya. Ini adalah set peralatan paling kuat yang pernah dimiliki Long Hao Shen. Lingkaran cahaya keemasan dengan cepat keluar dari tubuh Long Hao Shen. Itu adalah Fight Halo, yang ditemani dengan Guardian's Favor, Angel's Blessings, Toughness Halo, dan semuanya menyelimuti seluruh kelompoknya. Arya dari Dewi Cahaya terangkat tinggi di atas kepalanya, dan mulai mengeluarkan panas putih. Mata jernihnya bersinar dengan aura suci. Dari Arya dari Dewi Cahaya, panas putih keluar dan meledak dalam sekejap. Mengepakkan sayap di punggungnya dengan kekuatannya, Long Hao Shen tiba-tiba naik ke udara dan kemudian menyebarkannya ke udara. Bas-bas. Ini bukan api, tapi kekuatan suci yang terbentuk di sekelilingnya. Melepaskannya seperti gelombang api dengan cara ini, bahkan jika itu melalui penggunaan pedang yang saleh seperti Arya dari Dewi Cahaya, itu pasti akan memakan banyak sekali energi spiritual Long Hao Shen. Tapi hasilnya seperti yang diharapkan. Dengan kekuatan sucinya yang menyebar hingga sedemikian rupa, semua kabut beracun dalam jarak 100 meter segera menghilang. Pergi. Tiba-tiba saja Long Hao Shen berteriak keras, dan yang lain tidak berani mengabaikannya. Mengikutinya dari dekat, sambil mempertahankan formasi, sayap spiritual mereka mengepak dan melayang di udara. Kecepatan terbang Long Hao Shen sangat cepat, dan hampir seketika, ia mencapai ketinggian lebih dari 100 meter. Kemudian, mengambil jeda sedikit, dia menunggu teman-temannya untuk menyusulinya. Sementara itu, pancaran dari kekuatan suci terus bertambah intensitasnya, dan memecah sebagian besar racun di sekitarnya. Sangat cepat, semua orang berkumpul di sisinya, naik dengan kecepatan cepat. Pada saat ini, Long Hao Shen menyadari bahwa ketika menyebarkan indranya, persepsi tentang lingkungan menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Seperti yang ia duga, kabut beracun di rawa-rawa kelam ini benar-benar tebal. Bahkan setelah naik di atas 500 meter dari tanah, mereka masih belum meninggalkan kisaran racun dengan warna hijau gelap, yang masih ada sejauh mata memandang. Jika bukan karena penerangan dari kekuatan suci Long Hao Shen, garis pandang mereka akan gelap gulita. Hati-hati semuanya, Long Hao Shen berteriak tiba-tiba, sebelum segera mengeluarkan cahaya oranye dari tangan kirinya. Yang harusnya dilihat semua orang adalah hamparan cahaya oranye yang luas dari tangan Long Hao Shen yang menyelimuti seluruh kelompok, sebelum lingkungan mereka berubah menjadi dunia oranye. Apa ini? Teknik perisai dinding yang digunakan oleh Guardian Knight, ini tidak mungkin. Semua orang dipenuhi dengan rasa ingin tahu dan kaget, memang benar, apa yang Long Hao Shen baru gunakan adalah teknik dinding perisai yang digunakan oleh Guardian Knights. Tidak dapat mengatakan apa-apa dari rekan-rekannya, bahkan pria itu sendiri tidak mengharapkan kekuatan dinding perisai untuk mencapai tingkat seperti itu. Biasanya, dinding pelindung Guardian Knight akan membentuk pertahanan hanya dalam satu arah, dan melindungi seluruh tubuh, tetapi area itu tidak akan melebihi 10 meter persegi, dan menjadikannya keterampilan pertahanan searah yang kuat. Pada saat dinding perisai Long Hao Shen muncul, pikirannya hanya membentuk pertahanan di atas mereka. Tapi siapa yang bisa menyangka, bahwa setelah energi spiritualnya disuntikkan ke perisai siput ilahi matahari dan bulan, tiba-tiba akan mengeluarkan cahaya oranye. Long Hao Shen merasa seolah-olah indranya melekat pada perisai itu, sebelum perisai siput ilahi dari matahari dan bulan berkembang dengan sendirinya. Diameter aslinya hanya 1 meter, tapi secara tak terduganya, itu bisa mencapai panjang 10 meter, sebelum berubah menjadi bentuk kerang oranye besar yang menyelimuti semua orang. Jauh di dalam hatinya, Long Hao Shen merasa bahwa siput ilahi matahari dan bulan mengeluarkan aura yang mirip dengan matahari, dan membuat fluktuasi lembut energi spiritual yang sulit untuk digambarkan. Ini memberinya perasaan misterius yang meyakinkan. Pop pop pop, serangkaian suara benturan bisa terdengar, tapi di dalam dinding perisai, tidak ada perubahan yang bisa dilihat.
Bahkan penggunanya sendiri, Long Hao Shen, tidak merasakan dampak apapun. Lebih mengejutkannya lagi, perisai siput ilahi dari matahari dan bulan yang berwarna oranye tiba-tiba menjadi transparan, itu mirip seperti kristal es jeruk, dan membuat mereka dapat melihat menembus cangkang tersebut. Dengan bantuan perisai siput ilahi matahari dan bulan, Long Hao Shen melihat bahwa ketika kabut beracun di sekitarnya terus tersebar oleh kekuatan sucinya dengan kecepatan yang semakin cepat, nalurinya tiba-tiba merasakan bahaya dari sekelompok 10 cm bersayap panjang. Itu merupakan serangga terbang yang memiliki penampilan yang sangat ganas, dan kepalanya yang besar. Setengah dari kepala mereka terdiri dari mulutnya yang besar, dan gigi runcingnya yang ganas. Di punggung mereka ada sepasang sayap, yang terus mengeluarkan kabut beracun berwarna hijau, ketika mereka berusaha menggigit pertahanan Divine Snail Shield dari matahari dan bulan. Secara individual, serangga terbang ini tidak lebih dari lelucon bagi kelompok Long Hao Shen, karena ini terlihat sebagai binatang buas paling ajaib dari peringkat kedua atau ketiga. Namun terlepas dari ukuran mereka, jumlah mereka benar-benar mengerikan. Seluruh bagian luar dinding perisai dipenuhi dengan serangga ini. Bahkan jika serangan mereka diusir satu demi satu oleh perisai siput ilahi dari matahari dan bulan, jumlah mereka cukup untuk membuat kabut beracun eksternal dihilangkan. Ini cukup menakutkan, sekelompok serangga ini setidaknya berjumlah 1 miliar poison flying insect. Kelompok Long Hao Shen kemudian mengerti, spesies apa yang paling menakutkan di rawa-rawa kelam ini. Ketika jumlahnya mencapai batas tertentu, itu pasti menghasilkan perbedaan secara kualitatif. Untuk tidak mengatakan apa-apa tentang kelompok Long Hao Shen, bahkan jika Dewa Iblis Ular Andromalius ada di sini, satu-satunya jalan keluar yang sangat mungkin adalah melarikan diri dan kembali ke tanah. Dalam situasi ini, perisai siput ilahi dari matahari dan bulan menunjukkan ketangguhanannya yang luar biasa. Dalam dirinya sendiri, itu tidak memiliki kemampuan ofensif yang dapat membahayakan musuh, tetapi mampu melambungkan lalat, dan menyebarkan fluktuasi cahaya yang lembut. Setiap kali fluktuasi ini menyebar, sejumlah besar semut terbang ini akan ditembak balik, dan tidak satu pun dari mereka yang mampu menggigit bagian utamanya. Pada saat yang sama, Long Hao Shen menemukan bahwa energi spiritual yang dikonsumsi oleh dinding perisai ini sangatlah sedikit. Bahkan ketika perisai siput ilahi matahari dan bulan menutupi area yang begitu luas, konsumsi energi spiritual Long Hao Shen hanya sebesar 5%. Mengingat energi spiritual totalnya sendiri lebih dari 14.000 unit, sedikit konsumsi energinya ini hampir tidak terasa. Hanya perlu beberapa napas baginya, untuk memulihkannya melalui 3 rongga spiritualnya. Terbang dengan kecepatan penuh, dan bergegas keluar dari sini. Bahkan jika kabut beracun itu bahkan lebih luas, itu masih memiliki akhir. Di bawah perlindungan kecemerlangan oranye itu, kelompok Long Hao Shen terbang lebih dari 1000 meter sebelum akhirnya melihat cahaya lagi. Ketika mereka bergegas keluar dari pengepungan ini, serangga terbang racun yang mengelilingi dinding perisai akhirnya menghilang. Namun, semua orang di dalam dinding perisai masih basah oleh keringat dingin. Jumlah serangga terbang itu benar-benar mengerikan. Jadi mereka sebenarnya adalah asal dari semua kabut beracun itu. Di lebih dari 1 kilometer kabut beracun, semua ruang ditempati oleh serangga terbang. Pasti ada jutaan dari mereka untuk itu. Tanpa peralatan pertahanan omnidirectional yang luar biasa seperti perisai siput ilahi dari matahari dan bulan, bahkan jika sebuah kekuatan besar dari tingkat ke-9 melangkah di dalamnya, dia tidak akan menemui ujung lain kecuali menjadi makanan untuk serangga terbang beracun ini. Ketika mereka berlari keluar setelah mencapai ujung, perisai siput ilahi matahari dan bulan menjadi gelap, dan tampak dari korosi yang disebabkan oleh kabut beracun. Seandainya mereka tetap berada di kabut beracun ini lagi, Long Hao Shen tidak akan berani memastikan bahwa perisai siput ilahi dari matahari dan bulannya akan dapat bertahan. Dan lebih jauh lagi, hal yang paling menakutkannya adalah, bahwa di dalam racun ini, tidak ada keberadaan unsur lain yang dapat dihubungkan. Pada tahap selanjutnya dari pelariannya, Long Hao Shen harus mengandalkan cadangan energinya sendiri, dan tanpa cara untuk memulihkan energi spiritual. Sudah malam, twilight bersinar pada perisai siput ilahi dari matahari dan bulan, yang membuat kilatan oranyenya lebih ringan dan luar biasa. Long Hao Shen menghentikan dinding perisainya, dan mengambil napas ke arah matahari terbenam.
Sejumlah besar esensi cahaya segera terbang ke arahnya, dan mengisi kembali konsumsi energi sebelumnya. Tepat pada saat ini, Long Hao Shen tiba-tiba merasakan ledakan panas dari perisai siput ilahi matahari dan bulan. Melihat itu terlihat agak transparan. Dalam sekejap cahaya, perisai lenyap secara bertahap ke tangan kirinya, dan menyebabkan dia kehilangan kendali atasnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Long Hao Shen tertegun. Apakah perisai siput ilahi matahari dan bulan tidak sanggup menanggung korosi sebelumnya? Mencoba beberapa kali, dia tidak bisa memanggil perisai siput ilahi dari matahari dan bulan. Tampaknya dia belum menemukan misteri di balik peralatan epik itu. Udara segar dan bersih memenuhi mereka, semua orang mengambil napas tenang seperti Long Hao Shen, dan membiarkan ketakutan yang masih ada dalam pikiran mereka dibiarkan pergi. Lin Xin tertawa dan berkata, "Bos, sekarang kita benar-benar menghancurkan pilar Dewa Iblis, tidak bisakah kita menyebut diri kita pahlawan aliansi umat manusia?" tanya Lin Xin. Melihat penampilannya yang bersemangat, Long Hao Shen tidak bisa menahan tawa, tetapi tidak mengucapkan sepatah kata pun sebagai tanggapan. Di sampingnya, Han Yu menjawab, "Kamu benar, tapi kami adalah pahlawan sejak awal. Begitu kami menjadi pemburu iblis, hal itu sudah terjadi. Demon Hunter adalah pekerjaan seumur hidup. Tugas ini dapat berakhir dalam 3 keadaan. Yang pertama adalah dengan keputusan aliansi, yang kedua adalah kasus yang kita tidak bisa terus berjuang. Tapi yang paling mungkin adalah mati di medan perang. Selama sisi iblis tidak punah, kita, pemburu iblis, harus terus bertarung melawan mereka. Demi aliansi, kita tidak bisa peduli dengan hidup kita sendiri, dan untuk kemanusiaan, kita harus rela mengorbankan hidup kita sendiri. Bagaimana mungkin kita baru menjadi pahlawan?" kata Han Yu. Lin Xin menjadi sangat diam. Kemegahannya berhenti, tetapi itu masih tidak mengubah faktanya, bahwa di wajah setiap pemburu iblis dari kelas komandan ke-64 muncul senyuman yang terlepas dari diri mereka sendiri. Berjuang untuk kepentingan rakyat jelata, dan demi kemanusiaan. Bagi mereka, ini adalah hal yang wajar. "Kita pergi," kata Long Hao Shen. Memanfaatkan cahaya yang datang dari matahari terbenam, Long Hao Shen menunjuk ke suatu arah, dan membawa rekan-rekannya ke sana dengan penerbangan. Kelompok dengan 7 orang dan 4 penjaga suci mengambil bentuk 11 cahaya, dan ketika mereka terbang di ketinggian 2 km, cakrawala dengan cepat menghilang dari pandangan mereka. Pada saat mereka mengambil 16 misi pembantaian, Long Hao Shen membuat pilihan ini dan mengingat perjalanannya yang luas, berencana mengeluarkan setidaknya 1 tahun untuk menyelesaikan misi ini, tanpa harus menyelesaikan semuanya. Dan pada hari ini, beberapa bulan kemudian, mereka tidak hanya menyelesaikan semua misi, tetapi bahkan berhasil menghancurkan pilar Dewa Iblis dan mendapatkan banyak harta dari perjalanan mereka. Tentu saja, selama beberapa bulan ini, biaya yang mereka bayarkan juga tinggi. Setelah mondar-mandir beberapa kali antara hidup dan mati, Long Hao Shen dan Chai Er hampir mati di tangan iblis, dan hasil akhirnya adalah hilangnya ingatan Chai Er. Beberapa bulan terakhir ini terasa seperti bertahun-tahun bagi mereka, dan semua orang tampaknya telah matang banyak dari pengalaman yang mereka miliki selama ini. Bukan tanpa alasan, bahwa Long Hao Shen memimpin kelompoknya ke utara. Dengan menuju ke arah ini untuk meninggalkan provinsi Andro, mereka bisa menjauhkan diri dari kekuatan iblis utama. Itu karena provinsi pusat iblis ada di selatan. Jika Kaisar Dewa Iblis atau Dewa Iblis lain merasakan kematian Andromalius atau penghancuran pilar Dewa Iblisnya, mereka pasti akan mengirim pusat kekuatan besar dari arah selatan. Karena alasan ini, meninggalkan sisi selatan atau barat dapat menyebabkan pertemuan langsung dengan pusat kekuatan besar ini, di antaranya mungkin ada musuh yang sangat kuat. Hanya dengan menuju ke utara, mereka bisa menjauhkan diri dari musuh-musuh ini. Sebelum memasuki Rawa Gloom, Long Hao Shen berhati-hati dalam memilih jalur retret mereka. Pertama-tama mereka akan menuju utara, sebelum melanjutkan ke barat setelah mencapai daerah dingin di utara. Kali ini, tujuan retret mereka adalah jalur eksorsis gunung. Bukankah itu tepat di utara aliansi kuil? Dengan demikian, jalan ini tidak dapat dianggap sebagai jalan memutar yang panjang, namun merupakan jalan teraman. Tentu saja, mereka tidak bisa bepergian dengan cara terbang terlalu lama. Pertama, ia datang dengan konsumsi energi spiritual yang terlalu besar, dan kemudian, iblis juga memiliki kemampuan pendeteksian.
Tentu saja, saat ini mereka berada di bagian paling dalam dari wilayah iblis, dan hampir di pantai timur benua. Pengawasan daerah ini jauh lebih longgar, dan khususnya, tidak ada yang mungkin akan memantau daerah di atas rawa kelam. Pergi dengan penerbangan dengan kecepatan penuh, kawan-kawan Long Hao Shen dari tingkat ke-6 mulai mencapai batas mereka setelah setengah jam penerbangan. Untungnya, kali ini cukup bagi mereka untuk meninggalkan kisaran rawa-rawa kelam. Pada saat mereka berangkat, itu sudah jauh ke dalam malam, tetapi Long Hao Shen tidak memberikan istirahat yang sangat lama kepada rekan-rekannya. Hanya memberi mereka waktu untuk memulihkan energi spiritual, bahkan memanfaatkan beberapa pil yang disiapkan sebelumnya oleh Lin Xin. Kemudian semua orang segera bergegas dalam perjalanan mereka dan melaju ke utara. Setelah mendarat kembali di tanah, Long Hao Shen memanggil kembali 4 penjaga suci, dan menyuruh semua orang menyamarkan diri kembali ke bentuk iblis bulan, kemudian bepergian siang dan malam dengan kecepatan tinggi. Pertahanan di wilayah timur memang lemah. Han Yu memanggil mata iblisnya, dan menggunakan teknik pengintai dengan mata kebenaran untuk memindai jalan mereka, dan semua orang mencoba yang terbaik untuk menghindari daerah yang dihuni iblis, dan seperti itu, perjalanan mereka berjalan dengan lancar. Mereka menuju utara selama sekitar 5 hari, dan seiring waktu berlalu, suhu terus menurun, kelas komandan pasukan perburuan iblis ke-64 sudah dekat dengan ujung wilayah utara, dan kali ini Long Hao Shen berubah arah dan mulai menuju ke barat. Pada perjalanan setengah bulan berikutnya, semuanya berjalan dengan lancar, bahkan jika mereka bertemu 2 provinsi iblis yang relatif padat di jalur mereka. Untuk keberuntungan besar mereka, mereka tidak mengalami ketidaknyamanan, dan tidak menemukan pasukan iblis besar. Senja, semua orang duduk di seberang api unggun, dan memanggang persediaan makanan. Long Hao Shen duduk di sana sambil mengerutkan alisnya, dan tampaknya disibukkan oleh beberapa pemikiran. Sima Xian tertawa kecil dan berkata, "Bos, ada apa? Cara kami kembali berjalan begitu lancar, apa yang bisa kamu khawatirkan? Menurut peta, kita akan mencapai perbatasan antara manusia dan wilayah iblis besok siang. Selama kita melewati perbatasan iblis, kita akan dapat mencapai tujuan kita, wilayah pasak gunung pengusir iblis," kata si botak. Long Hao Shen menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Tidakkah kalian semua menganggap itu sangat aneh? Dalam perjalanan pulang, kami tentu saja menempuh jalur yang jauh dan terpencil, tapi bukankah itu berjalan terlalu lancar? Populasi iblis sangat mencengangkan, tetapi kami bahkan tidak bertemu dengan pasukan iblis satupun. Ini benar-benar abnormal. Faktanya, kami telah melewati banyak perbatasan provinsi dalam perjalanan kami. Dan saat kita semakin dekat, kita malah terus menghadapi transportasi makanan yang semakin banyak. Meskipun iblis menempatkan pasukan besar di sini, bukankah jumlah jatah ini terlalu banyak, kata Long Hao Shen. Garis pemikiran Han Yu sebagai yang terdekat dari Long Hao Shen, ia langsung bereaksi terhadap ucapannya. "Kapten, apakah kamu mengatakan bahwa iblis sangat mungkin merencanakan sesuatu berskala besar terhadap manusia?" tanya Han Yu. Long Hao Shen mengangguk. "Sangat mungkin. Meskipun aku masih tidak tahu berapa banyak jatah yang mereka bawa ke sini, konsentrasi penyediaan yang tinggi sangat jarang terlihat. Pasukan yang mereka pindahkan saat ini pasti sangat besar, dan bahkan mungkin melebihi yang kami temui pada saat persidangan pertama kami di tempat yang sama," jawab Long Hao Shen. Sima Xian mengungkapkan senyum marah dan berkata, "Bukankah ini pertemuan yang ideal? Karena kita kebetulan bertemu dengan mereka, bagaimana kalau kita menyingkirkan beberapa iblis kecil? Ngomong-ngomong, misi perang pada akhirnya masih yang terbaik di luar sana. Dengan dukungan belakang kami yang melimpah, dan bantuan bersahabat di medan perang, kami bisa keluarkan semuanya di medan perang tanpa khawatir," kata si botak. Waktu bisa dikatakan telah berubah untuk kelas komandan Demon Hunter Squad ke-64, jika dibandingkan dengan perjalanan pertama mereka di Exorcist Mountain Pass. Mereka sekarang jauh lebih kuat. Kata-kata Sima Xian membangkitkan semangat seluruh kelompok. Setelah mengalami kematian dan kehidupan yang terus-menerus, pencobaan-pencobaan dari luka dan darah sementara menjadi dewasa, kekuatan mereka juga meningkat. Medan perang bukan hanya tempat terbaik untuk mengasah keterampilan dan pengalaman mereka, tetapi juga tempat di mana mereka akan mendapatkan banyak hadiah. Long Hao Shen memerintahkan, "Han Yu, mulai hari ini, kamu memiliki mata iblis penjaga dari mata elang dan mata kebenaran, dan kemudian diaktifkan."
Dan pertahankan kewaspadaan kamu semuanya. Kami akan beristirahat di sini malam ini sampai besok. Setelah berhari-hari bepergian dengan terburu-buru, semua orang pasti cukup lelah. Karena perbatasan gunung pengusir iblis mungkin dapat diserang oleh iblis, kita akan beristirahat di sini sampai kembali ke keadaan puncak kita. Aku rasa, melintasi perbatasan tidaklah mudah, kata Long Hao Shen. Memang benar, mereka tidak membuang-buang waktu sejak meninggalkan rawa kemuraman. Meskipun semua orang masih memiliki energi yang tersisa, setelah melakukan perjalanan dengan kecepatan penuh setiap hari, kelompok itu pada akhirnya sangat lelah. Secara khusus, poin utamanya adalah, bahwa mereka masih di wilayah iblis, dan karenanya harus selalu waspada, jadi semua orang merasa agak lelah. Setelah mengambil makanan yang masih hangat, Long Hao Shen menatap lembut ke arah Chai Er yang terdekat, Sandia pun merasa damai. Selama beberapa hari terakhir, sikap Chai Er terhadapnya menjadi jauh lebih baik. Setidaknya dia tidak tetap waspada seperti ketika dia baru saja kehilangan ingatannya. Dan lambat laun, dia juga menjadi lebih akrab dengan yang lain. Apa yang membuat Long Hao Shen paling senang adalah, bahwa pemahamannya atas kemampuannya secara bertahap kembali, kendalinya juga setidaknya sudah kembali ke 80% dari level aslinya. Perkembangannya itu, tampaknya berlanjut dengan lancar. Long Hao Shen juga percaya, bahwa bertemu dengan orang tua dan kerabatnya, itu akan sangat membantu memulihkan ingatannya kembali. Sejak pengakuannya oleh siput ilahi matahari dan bulan, pikiran Long Hao Shen tampak jauh lebih stabil. Perasaan negatif yang dia kumpulkan selama bertahun-tahun dalam dirinya, akhirnya dibersihkan sepenuhnya, hatinya yang murni sebagai Sion of Light, itu benar-benar telah kembali. Ini tidak hanya membuat pemikirannya menjadi lebih menyeluruh dan kedewasaannya semakin kuat, tetapi juga memengaruhi sikap, keteguhan, dan ketenangannya. Chai Er sepertinya merasakan pandangan Long Hao Shen. Tepat setelah dia mengangkat kepalanya ke arahnya, mereka berdua saling memandang. Sudut-sudut mulut Chai Er sedikit terangkat, dan dia mengungkapkan senyum yang menawan. Long Hao Shen tercengang, tiba-tiba menyadari bahwa keadaan Chai Er saat ini juga tidak buruk. Meskipun dia kehilangan semua ingatannya, itu juga membebaskannya dari semua kenangan yang menyakitkan dari masa kecilnya. Hanya saja, dia tidak tahu kapan dia bisa mendapatkan kembali keintiman masa lalunya dengan wanita itu. Betapa inginnya dia untuk memeluknya dalam pelukannya. Setelah beristirahat selama 1 malam dan 1 hari penuh, semua orang di kelas Komandan Demon Hunter Squad ke-64 merasa bersemangat. Sejak hari mereka tiba di wilayah iblis, selain dari periode waktu yang mereka habiskan di bagian tim di kota Jakku West, ini adalah pertama kalinya mereka bisa mendapatkan istirahat yang damai. Hari itu akan segera berakhir, dan malam berangsur-angsur telah tiba. Long Hao Shen memilih waktu ini untuk berangkat bersama rekan-rekannya lagi, dan menuju perbatasan. Dengan bantuan mata iblis yang melayani sebagai pengintai utama mereka, mereka maju dengan sangat hati-hati. Jauh di depan mereka, kem-kem iblis sudah dalam pandangan mereka. Pada saat semua orang cukup dekat untuk mensurvei pemandangan dari atas, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Wajah masing-masing dari mereka langsung terlihat tidak sedap untuk dipandang. Dibandingkan dengan terakhir kali mereka melihatnya, kem iblis ini setidaknya memiliki ruang lingkup 3 kali lebih besar. Faktanya, di antara para iblis, hanya iblis peringkat menengah dan tinggi yang bisa tinggal di kem, sedangkan yang peringkat rendah seperti iblis berbilah ganda, itu hanya akan bisa tinggal di hutan belantara. Kem-kem di dekat Exorcist Mountain Pass pada awalnya tidak kecil sama sekali, tetapi dengan ukurannya yang naik 3 kali lipat, ukuran pasukan mereka harus melebihi 1 juta orang. Bahkan jika iblis ingin membawa seluruh ras mereka sebagai senjata, pasukan yang mengumpulkan 1 juta dari mereka adalah pemandangan yang sangat menakutkan. Ini sudah merupakan jumlah yang tak tertandingi. Dan di atas itu, yang paling mengejutkan bukanlah jumlah ini. Yang paling mengejutkan mereka adalah, ketika mereka mengamati kem dari jauh, mereka dapat dengan jelas melihat bahwa 8 kilo warna yang berbeda menyala, dan samar-samar menerangi area kem seperti sinar yang ditembakkan ke langit. Pilar Dewa Iblis. Ini sebenarnya 8 dari mereka, yang berarti bahwa 8 Dewa Iblis sedang berjaga-jaga. Dan lebih jauh lagi, cahaya yang menyebar dari mereka berdua benar-benar intens, memperjelas bahwa yang ini tidak biasa, itu adalah milik Dewa Iblis yang perkasa dari peringkat 10 besar. Apa yang sedang dilakukan iblis-iblis ini?
Apakah mereka berencana untuk meluncurkan serangan berskala penuh? Semua orang di kelompok Long Hao Shen memiliki pemikiran yang sama. Saat melihat kem-kem yang tampaknya tak berujung ini, Long Hao Shen merenung. Yang lain tetap diam, dan semua menunggu instruksinya dengan tenang. Pasukan sejuta iblis, dengan 8 dewa iblis yang mengawasinya. Bisakah orang benar-benar menggambarkannya selain kesombongan? Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.